Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 7 Semarang, yang saya hormati staf dan karyawan SMK Negeri 7 Semarang, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini pada pagi yang cerah ini. Dan saya juga berterima kasih kepada semuanya karena telah mengizinkan saya berdiri di sini untuk berpidato. Selamat pagi semua, apa kabar? Saya harap semuanya baik dan sehat selalu. Di sini saya akan memberikan sebuah pidato yang bertema pendidikan dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pendidikan. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan berubah drastis karena diberlakukannya kebijakan physical distancing yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini berdampak hampir di setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dalam aspek pendidikan, sehingga memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah menggunakan sistem online atau daring. Pandemi ini menyebabkan sesuatu dikerjakan di rumah. Contohnya, sekolah yang saat ini menerapkan sistem pembelajaran daring atau online. Sistem pembelajaran ini dilakukan dengan tidak tatap muka atau secara langsung antara guru dan siswa, melainkan dilakukan menggunakan sistem online dan menggunakan jaringan internet serta media penunjang yang ada. Dengan diberlakukannya pembelajaran sistem online atau daring ini, ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi dalam mengikuti pembelajaran. Pertama, siswa lebih sulit untuk memahami materi yang telah diberikan. Kita sebagai siswa SMK juga merasakan banyak kendala yang terjadi, terlebih pada saat pembelajaran produktif atau yang sering dikenal dengan pembelajaran jurusan. Kita yang seharusnya mendapatkan jam pelajaran praktik, tetapi karena pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran daring, kegiatan praktik tersebut dialihkan menjadi teori. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi kita, karena kita seharusnya dapat memperkaya keterampilan melalui kegiatan pembelajaran praktik tersebut. Hal ini berdampak pada kurangnya keterampilan yang kita kuasai untuk kedepannya. Kedua, koneksi dan jaringan yang juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses jaringan internet. Terlebih lagi, siswa tersebut tinggalnya di daerah pedesaan dan juga tidak semua orang mampu untuk membeli paket internet. Karena dalam pembelajaran daring ini, kita akan lebih banyak menggunakan fasilitas internet, sehingga tugas-tugas yang diberikan guru dan penjelasan melalui video membuat siswa harus berusaha belajar lebih keras lagi, karena dirasa pembelajaran daring seperti saat ini kurang efektif dan membuat siswa kurang begitu memahami materi yang disampaikan. Meskipun begitu, siswa bisa mempelajari kembali materi yang telah disampaikan oleh guru dengan mencari informasi berupa literatur atau video dari internet. Kendala yang lain yang sering dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran daring ini adalah adanya godaan untuk mengakses media sosial, menonton video, dan bermain game, sehingga memungkinkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai seorang siswa untuk berusaha fokus dan konsisten dalam pembelajaran daring, meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Pembelajaran daring ini juga memiliki dampak bagi pendidikan yang ada. Dampak positif dari pembelajaran daring ini yaitu lebih menyenangkan, fleksibel, singkat,
dan hemat waktu dibandingkan dengan sekolah formal. Jadi siswa dapat mengondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar dengan efektif. Pembelajaran daring ini juga meluangkan banyak waktu bagi siswa, sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan hobi, beristirahat, mempelajari materi kembali, dan memperkaya keterampilan, serta melakukan aktivitas positif lainnya. Dengan demikian, siswa dapat mengatur jadwal kegiatan yang akan mereka lakukan. Tetapi banyak juga dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini bagi siswa dan juga pendidikan. Pertama, tidak semua pelajar dapat belajar dengan efektif seperti di sekolah karena beberapa faktor seperti tidak konsentrasi dan kurang memahami materi. Kendala yang kedua, siswa itu sering menyepelekan pelajaran saat pandemi seperti ini. Jadi sering tidak masuk dan tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, siswa menjadi malas untuk membaca buku karena sudah ketergantungan kepada internet. Oleh karena itu, saya tegaskan lagi bahwa dalam masa pembelajaran daring seperti sekarang ini, memang banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Tetapi kita juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Karena sebagai seorang siswa, kita harus melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Dan jangan sampai kita terlena dengan kondisi yang ada yang dapat membuat kita lepas dari tanggung jawab itu. Saya mengajak seluruh teman-teman agar jangan malas untuk belajar dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.